kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Walaupun banyak keterbatasan Tuhan saat ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Asal kami mau menerima-Mu Tuhan, asal hati kami mau menyambut hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalirlah Tuhan pada setiap kedalaman hati kami Tuhan. Baik kami ada di tempat ini Tuhan, maupun jemaat yang di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami semua Bapa. Sebab kami yakin dan percaya tidak ada satu kuasa pun di dunia yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah ini Tuhan, kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan satu pujian yang berkata layak dipuji di semua. Alam semesta
di rumah banyak nih lambaikan tangan. Oke, saat ini kita mau bersuka cita. Kita tahu kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Kita sanggup menaklukkan setiap musuh kita. Kita menaikkan satu pujian, Ku diberi kuasa. Kita akan naikkan satu pujian yang berkata, Yesusku berseru padamu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah pertolonganku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi yang tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merasakan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Saya percaya bahwa Roh Allah kita adalah Allah Roh. Ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ketika kita mengundang Allah hadir, dimanapun saudara berada, Allah hadir. Amin. Dan masih dalam tema tersebut beberapa waktu ini, yaitu bagaimana kita gereja Tuhan untuk mencari kerajaan Allah sesuai dengan Injil Matius pasal 6 ayat 33. Dan hari ini saya akan melanjutkan tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah yang terambil dalam Injil Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 23. Matius 18 ayat 23 sampai 35 tentang perumpamaan tentang pengampunan. Mari kita akan lihat bersama-sama bagian di rumah maupun tempat ini
Perhatikan, kita akan baca ayat ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulunaskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojonya sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sudah yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Rupanya Petrus, salah satu murid Yesus, dia bertanya pada Tuhan. Dikatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin ini pun menjadi satu pertanyaan buat kita. Sampai kapan kita mengampuni? Sampai berapa lama kita mengampuni orang yang bersalah dengan kita? Kita mau belajar dari perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bagaimana diumpamakan, dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kita lihat ayat pertama, dikatakan bahwa ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapa nilai 10.000 talenta? Dalam perjanjian lama, talenta adalah ukuran berat. Untuk mengukur berat sebuah benda baik itu emas maupun perak, dan ukurannya adalah 34 kilo. 1 talenta 34 kilo. Dan di dalam perjanjian baru, talenta menjadi mata uang. Di dalam zaman Yesus, talenta itu menjadi mata uang. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah nilai upah satu orang yang bekerja selama 1 hari, 1 dinar. Kita lihat bagaimana dikatakan ketika hamba ini datang untuk mempertanggungjawabkan, untuk dikatakan ketika dia dipanggil untuk mempertanggungjawabkan hutangnya, hamba ini dikatakan tidak punya untuk melunaskan, tidak ada uang untuk melunaskan. Dan dia katakan, maka tuannya bilang bahwa jual. Ya, dia harus menjual dirinya, dia harus jual anaknya, dia harus jual juga istrinya dan seluruh miliknya untuk membayar hutangnya. Ketika mendengar itu, maka hamba itu katakan, dia sujud.
Dia menyembah, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ya, bagaimana hamba ini datang untuk memohon belas kasihan Tuhan untuk dia tidak dijual, anak-anaknya tidak jual, keluarganya tidak jual, seluruh dijual untuk membayar hutangnya. Dia memohon belas kasihan Tuannya. Ayat 27 katakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang. Luar biasa. Bukan nilai yang sedikit, 6.000 talenta. Ya, nilai yang luar biasa. 10.000 talenta. Nilai yang cukup fantastis, nilai utang ini. Kita lihat cerita yang kedua dari kelanjutan ayat ini. Ya, ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 28 katakan, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia ketika dia keluar telah dibebaskan hutangnya dari yang banyak itu, dia katakan dia ketemu dengan orang yang berhutang 100 dinar. Apa yang dia lakukan? Ia menangkap, ia mencekik, lalu dia berkata, bayar hutangmu. Ayat 9 katakan, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kita lihat apa reaksi hamba ini. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Kita lihat hamba ini yang pertama, dia sudah dilunaskan dari hutang-hutangnya. 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta ketika dia ketemu dengan orang yang berhutang 100 dinar. Berapa perbandingannya antara katakan 10.000 talenta dengan, karena 1 talenta adalah sama dengan 1 dinar, berarti ini adalah 60 juta dinar. Ya, 60 juta dinar yang dia sudah dibebaskan oleh tuannya. Ketika ada orang yang berhutang kepada dia 100 dinar, orang ini mencekik. Ya, orang ini terlebih dari itu dia memasukkan ke penjara. Ketika orang ini melakukan, kita lihat selanjutnya. Walaupun dia sudah memohon untuk belas kasihan, tetapi dia tidak punya rasa belas kasihan. Ayat selanjutnya dikatakan, ayat 31 lihat. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun, dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Ya, dari perumpamaan ini Yesus mau mengajarkan kepada kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah diampuni, seperti gambar dikatakan 10.000 talenta. Adakah kita melihat orang yang hutang 100 dinar, lalu kita katakan bayar hutangmu? Kita cekik orang itu, kita penjarakan orang itu, walaupun orang itu sudah melas ingin diminta ditunda. Kita lihat berbicara pengampunan, ya, berbicara pengampunan adalah sesuatu yang saya katakan gampang untuk dikatakan, tapi sulit buat orang-orang yang tidak punya kasih Bapa. Kalau warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, mari kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan ajarkan pada pagi ini, untuk bagaimana kita sebagai gereja Tuhan untuk memberikan pengampunan. Mengampuni bukan berarti kita menyetujui perbuatan yang salah. Ketika kita mengampuni orang, ya, ketika kita mungkin mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, bukan berarti kita menyetujui
mengampuni perbuatan salah itu. Ya, ingat, ketika kita mengampuni orang bukan berarti kita menyetujui perbuatan salah itu. Ya, bukan juga ketika kita mengampuni menganggap kesalahan itu kesalahan itu tidak pernah terjadi. Bukan berarti ketika kita mengampuni bukan berarti menganggap kesalahannya itu tidak pernah terjadi. Oh sudahlah, saya lupakan. Ya, seolah-olah tidak pernah terjadi. Ya, dan mungkin juga ketika kita mengampuni orang, supaya orang lain pun mungkin bisa memaafkan kita. Seringkali kita ingin mengampuni orang, memaafkan supaya orang lain juga, kalau saya mengampuni, pasti orang lain juga mengampuni kita. Hati-hati. Ya, dan hati-hati juga ini. Ketika kita memaafkan, jangan asal memaafkan. Apa yang dikatakan Amsal 28 ayat 13? Ya, mari kita akan baca Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13 berkata demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Mari kita memberikan pengampunan kita, tidak asal-asalan. Ayo dah, saya ampunilah, tapi hati kita masih marah. Ya, saya sudah maafkan lah, tapi kita masih mungkin jengkel. Kita memaafkan tapi kita mungkin masih mendendam. Ini bukan memaafkan. Bagaimana kita bisa memaafkan? Bagaimana kita bisa mengampuni? Ya, bagaimana kita bisa mengampuni? Ya, kita yang pertama adalah pikirkanlah apa artinya mengampuni. Mari, sebelum kita mengampuni, pikirkan apa itu arti mengampuni. Apakah hanya cukup memaafkan? Apakah mengampuni hanya melupakan? Ataukah tidak mengingat-ingat lagi? Ya, ketika saudara ingin memutuskan untuk mengampuni seseorang, ya pikirkanlah apa itu artinya mengampuni. Yang kedua, setelah kita tahu apa itu yang namanya mengampuni, pikirkanlah manfaatnya mengampuni. Adakah manfaat ketika kita mengampuni? Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kita akan baca dalam kitab Amsal kembali. Ya, pasal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 berkata demikian, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita lihat, ya, ketika kita memberikan pengampunan, manfaat buat kita adalah membuat hati kita tenang. Amin. Seringkali ketika kita tidak mengampuni, pikiran kita, hati kita, ya, perasaan kita, emosi kita penuh dengan kekesalan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan mungkin hal-hal yang mungkin dendam dalam diri kita. Ingat, ketika engkau mengampuni, dikatakan bahwa ketenangan ada dalam hati kita. Amin. Ketenangan. Luar biasa. Mari, di situasi kondisi yang saat ini membuat orang tidak tenang dengan penyakit, dengan virus corona, mari saya katakan, jangan lagi ditambah dengan ketidakketenangan ketika kau melihat kesalahan orang-orang di sekitarmu. Berikan pengampunan, karena itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Hati yang tenang, hati yang bersuka cita adalah obat, dikatakan. Ya, ayat yang lain saya inginkan untuk kita baca bersama-sama juga, Matius 6, dikatakan Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga yang di surga tidak mengampuni kesalahan. Luar biasa. Jadi hati-hati bahwa manfaat, berkat buat orang-orang yang mengampuni. Ketika dia bisa mengampuni orang, Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Iya, sangat mengerti kita. Kita tahu manusia kita adalah terbatas. Ya, kita sulit. Tapi ketika kita belajar untuk mengampuni apapun mungkin kesalahan kita, ketika kita datang mohon ampun pada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Manfaat yang lain yang saya dapatkan, 2 Korintus 2 ayat, kita lihat 2 Korintus 2 2 Korintus 2. Di sini satu
kebenaran yang saya ingin sampaikan tentang pengampunan. Harus pasal 2 ayat 2 mulai ayat 5 sampai ke 11 tentang pengampunan. Ya, tetapi saya ingin bacakan dari ayat yang ke-7 saja. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat ini kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuninya, seandainya ada yang harus kau ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya ingat, iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu bahwa apa maksudnya. Amin. Hati-hati. Ketika kita tidak mau mengampuni, iblis memperoleh keuntungan. Ketika kita tidak mengampuni saudara kita, iblis tertawa, iblis bertepuk tangan. Ya, ingat baik-baik, iblis punya keuntungan yang luar biasa ketika anak-anak Tuhan tidak bisa mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi marilah belajar seperti Paulus menasihatkan di jemaat ke Korintus. Kalaupun ada yang berbuat kesalahan, tegur, tegur. Ya, nasihati betul. Tapi bukan hanya menegur, ampuni. Jangan sampai orang itu dikatakan merasa kesedih, dikatakan sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihannya yang terlampau berat. Orang berbuat salah ketika orang berbuat salah seringkali di keluarga sudah dikucilkan, tetangga sudah mengucilkan, orang-orang di sekeliling mengucilkan karena kesalahan berat. Ya, orang yang sudah berbuat salah dan orang tidak lagi menganggapnya sesuatu yang dia lakukan bisa baik di mata orang. Pentingnya pengampunan. Ada orang-orang yang mungkin tadi berbelah kasih, mohon pengampunan. Saya menyadari kesalahannya, tapi ada orang-orang yang tidak peduli dengan suara-suara itu. Ya, ada orang yang tidak peduli dengan tangisan-tangisan yang memohon belas kasihan. Yesus sangat mengerti setiap teriakan kita. Mungkin kita berbuat salah, kita baru punya dosa, tapi ketika kita datang kepada Bapa di surga, Dia mengasihi kita. Amin. Dia datang untuk mengampuni kita. Belajar pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita ini seperti hamba yang pertama. Ya, sudah diampuni 10.000 talenta, tapi ketika ada orang yang berbuat kecil, kesalahan yang kecil, ya, kesalahan yang kecil cuma 100 dinar. Kita sudah diampuni 60 juta dinar. Tapi ketika ada orang berbuat salah, mohon kita tidak mengampuni. Saya katakan sesuatu yang saya katakan luar biasa, menyedihkan sekali. Ingat, ya. Dan mari kita akan belajar dari pengampunan ini. Dan mari kita akan ini manfaat ketika kita mengampuni. Yang ketiga, ya, Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Ya, Kolose 3 ayat 13. Saya akan bacakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu pun perbuatlah juga demikian. Amin. Ya. Mari kita punya perasaan Yesus. Ya, kita punya hati seperti Kristus. Ya, dialah ini ketika kita mengampuni, mari kita akan punya hati seperti Kristus. Dia pun sudah mengampuni. Milikilah, ya, cara-cara kehidupan pikiran yang seperti Kristus. Lekatkanlah. Ya, dan ayat yang terakhir dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27. Ayat yang terakhir Efesus pasal yang keempat ayat 26 dan 27. Dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa?
Ya, jangan sampai lewat. Artinya cepat. Ketika ada orang yang berbuat salah, cepat. Ketika ada orang minta maaf, cepat ampuni. Amin. Jangan tunda-tunda. Seringkali ketika kita menunda orang minta maaf kepada kita, nantilah dulu ya. Nanti saya belum tenang, belum saya siap. Katakan, ingat, ketika engkau menyimpan kesalahan orang, bukan semakin baik. Ketika engkau menyimpan yang namanya bangkai, bukan semakin, bangkai itu mungkin harum, tidak, semakin tercium. Milikilah hati yang mengampuni. Karena ketika engkau mengampuni, engkau akan hidup seperti Yesus. Amin. Yang Maha Pengampun. Inilah renungan kita, firman Tuhan pada pagi ini. Saya percaya, siapapun kita di tempat ini, baik engkau bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, mungkin ada kesalahan orang, teman-temanmu, keluargamu, jangan simpan kesalahan orang. Tidak baik. Saya undang, kita mau berdatang di hadapan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Saya undang para pemain musik untuk ke depan. Pujiannya berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Ya, saya undang juga jemaat Tuhan tempat ini untuk berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib. Ya, begitu. Hatiku tenang. Kita mau hati kita tenang. Dalam situasi yang tidak tenang, mari kita akan katakan hatiku tenang. Diambil. Hatiku tenang, berada dekatmu. Jawaban hidupku, hatiku tenang, berada dekatmu. Telah hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Biar pandangan rohani kami, mata iman kami akan melihat Engkau Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang menyakitkan hati kami. Ada orang-orang yang mungkin menyinggung perasaan kami, membuat kami marah, membuat kami mungkin Tuhan sakit hati kami. Tapi biarlah ketika mata kami memandang Engkau yang penuh kasih, kami belajar untuk mengampuni.
seperti Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau belajar mengampuni karena ada berkat Tuhan yang akan terjadi buat gereja Tuhan, anak Tuhan ketika kami mengampuni. Firman-Allah katakan, mari kita akan saling mengampuni. Mari kita akan saling mengakui dosa kita supaya Engkau sembuh, dikatakan. Kita mau ada kesembuhan yang dari Tuhan. Bukan hanya obat yang menyembuhkan kita, biar Tuhan yang sediakan menyembuhkan kita dari setiap penyakit-penyakit rohani kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Baik jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, menyaksikan, melihat, dan hadir. Mari Roh Kudus lawat kami, tidak seorang pun akan Engkau lewatkan. Kami, Engkau mau lawat kami, Engkau hadir di tempat kami, Engkau hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Biarkan hati kami tenang. Biarkan hati kami Tuhan penuh sukacita. Biarkan hati kami penuh dengan damai sejahtera. Karena itulah yang Kau minta dari kami anak-anak Tuhan, anak warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hatimu. Angkat tanganmu. Dengan demikian surah kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Allah, perlindungannya, serta damai sejahtera menyertai engkau di hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah kenyang usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah kenyang kesehatanmu. Dan diberkatilah kiranya masa depanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Besar Tuhanku.